pagi, nama saya Indriana Maraputri dengan NIM 1910 123 1200009. Di sini saya dari kelompok materi 7 dengan tema perlunya pembinaan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama adalah latar belakang. Orang-orang khususnya guru dan para personalia lain yang berhubungan secara langsung dengan para siswa merupakan individu yang tidak sempurna. Guru kadangkala keliru dalam menjelaskan sesuatu kepada muridnya karena mungkin guru kurang bersiap sebelumnya. Supervisi pun juga memiliki arti, yaitu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada personalia yang lain untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tujuan sekolah ini. Adapun supervisi menurut para ahli, yang pertama ada dari Ser Giovanni pada tahun 1971, yang dimana supervisi memiliki arti yaitu suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada personalia yang lain untuk menolong mereka dalam menyelesaikan tujuan sekolah itu. Menurut Ser Giovanni juga supervisi lebih bersifat proses daripada peranan. Dapat terlihat di sini bahwa supervisi merupakan suatu proses dan proses tersebut terjadi di sekolah yang digunakan oleh personalia-personalia tertentu untuk menolong para personalia yang lain dalam usaha mencari tujuan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mega Susanti dengan NIM 1910 123 225. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu supervisi poin 2 dan poin 3. Robbins 1982 mengemukakan supervisi sebagai suatu aktivitas pengarahan langsung terhadap aktivitas-aktivitas bawahan. Di sini yang memberikan pengarahan dibatasi hanya administrator terdepan saja, karena administrator terdepanlah yang berhadapan langsung dengan personalia sekolah yang menangani proses belajar mengajar para siswa. Di samping itu, Robbins tidak membedakan antara aktivitas pengarahan terhadap proses belajar mengajar sebagai tugas utama sekolah dengan aktivitas pengarahan terhadap pekerjaan-pekerjaan di luar proses belajar mengajar. Selanjutnya, istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris. Terdiri dari dua kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision yang artinya melihat. Maka secara keseluruhan, supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dari pengertian inilah, supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah atau sebagai pejabat yang berkedudukannya di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Dari pengertian lain, supervisi merupakan peningkatan makna dari inspeksi yang berkonotasi mencari-cari kesalahan. Karena kegiatan supervisi di sini mengamati, mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah agar sesuai dengan tujuan memberikan pembinaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membawakan presentasi tentang fungsi dan tujuan supervisi. Apa sih tujuan dari supervisi? Tujuan dari supervisi ini berkenaan dengan aspek kognitif, psikomotor, dan aktif. Adalah mampu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sekolah sehingga tercapai kondisi kegiatan mengajar yang sebaik-baiknya. Kemudian, untuk fungsinya, fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada beberapa perbaikan dan peningkatan proses belajar mengajar guru di sekolah, di mana menurut pendapat Malik, supervisi terdapat kinerja guru dalam proses belajar mengajar memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama,
Supervisi kurikulum untuk menjamin penyampaian kurikulum dengan tepat, di mana pada supervisi kurikulum ini kita lebih kepada mengarahkan kurikulum yang tepat untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari tahun ke tahun yang kita akan berikan kepada siswa di sekolah. Kemudian yang kedua ada perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademik, di mana pada fungsi ini kita akan membantu guru untuk melakukan beberapa kegiatan yang menurut kita sesuai untuk diarahkan akademiknya kepada anak murid sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan kita berikan kepada si murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan profesi dalam melaksanakan program pembelajaran. Pada pengembangan profesi ini, kita lebih kepada mengarahkan guru tersebut untuk melakukan beberapa hal atau beberapa kegiatan yang membangun profesi si guru itu supaya mendukung kinerja dari guru tersebut. Jadi tujuan supervisi dan fungsi supervisi ini adalah dua hal yang mengarah kepada satu tujuan yang sama, yaitu lingkungan sekolah, di mana pada fungsi dan tujuan ini lebih mengarah kepada mempermudah kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Itu saja presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayanti dengan NIM 1910 123220012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang akan saya bahas, yaitu ada sifat pembinaan guru. Pembimbing terhadap guru bisa bersifat demokratis, bersifat otoriter, bisa juga membiarkan guru berkembang dengan sendirinya. Bersifat demokratis artinya dalam program pembimbingan itu pikiran, pendapat dan minat guru dapat dihargai, disalurkan, dan diberi tempat untuk berkembang. Sedangkan pada sifat otoriter hal itu tidak terjadi. Hanya maksud dan pikiran supervisor yang patut diterima. Sementara itu pembimbing yang bersifat membiarkan akan terjadi bila supervisor hampir tidak mencampuri proses perkembangan masing-masing guru. Sifat pembimbingan yang terakhir hanya bisa dilakukan pada tingkat kualitas guru yang sudah memadai. Maksudnya di sini ialah ketika guru-guru tersebut telah mencapai tingkat yang tinggi, maka sifat membiarkan ini akan terlaksana. Nah, untuk di negara Indonesia sendiri yang memegang asas demokrasi Pancasila, yang guru-gurunya masih banyak bersifat darurat seperti dikemukakan dalam uraian-uraian di atas, maka di antara ketiga sifat pembimbingan itu yang dapat terjadi dan dilakukan ialah pembimbingan demokrasi. Berarti guru-guru mempunyai hak yang sama dan supervisor pada para supervisor dalam mengemukakan pendapat. Dalam diskusi-diskusi untuk dihargai sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Dalam pertemuan-pertemuan guru boleh berdebat bersama supervisor dalam arti mempertahankan pendapat secara ilmiah. Tetapi menurut aturan demokrasi Pancasila, keputusan itu harus diambil melalui musyawarah dan diusahakan secara mufakat agar bisa disepakati bersama. Namun dalam praktek seringkali terjadi pengembangan kurikulum, materi pembelajaran dan proses belajar mengajar yang seharusnya dikembangkan oleh guru-guru dan sekolah di bawah bimbingan supervisor yang juga sebagai penyandang kebijakan pemerintah, dibahas dan disiapkan di tingkat pusat, kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah untuk diterapkan proses pengembangan seperti yang nampaknya bersifat otoriter. Jadi dalam hal ini pada kenyataannya di Indonesia sendiri tidak adanya sifat pembinaan guru yang bersifat demokratis. Yang terlihat hanya otoriter. Hal ini terjadi karena guru-guru kita atau para guru dan supervisor ataupun sekolah sendiri mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan demokrasi itu kan menginginkan bahwa adanya permusyawarahan dan untuk mencapai mufakat. Tapi dalam hal di Indonesia sendiri itu tidak terjadi. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 191013220011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya dan akan menjelaskan mengenai perlunya pembinaan guru. Jadi, tujuan pembinaan guru adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam meningkatkan proses dan hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesionalisme guru. Perlunya pembinaan guru ini pada saat dia sudah bertugas sebagai guru secara nyata atau di dunia nyata dalam pendidikan, yaitu di sekolah, terutama guru-guru yang baru melakukan tugasnya atau guru-guru yang baru lulus misalnya masih memiliki kemampuan terbatas dalam menganalisis atau mengobservasi tingkah laku dari siswa saat proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah sesuatu yang sangat kompleks dan rumit sehingga guru sulit memisahkan, merefleksikan, dan menyadari tingkah lakunya saat dia sedang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Karena itu, adanya bantuan dari sekolah seperti kepala sekolah atau supervisor atau pengawas sekolah sangat membantu mereka untuk dapat mengobservasi, merefleksi, dan menganalisis tingkah laku mengajarnya tersebut. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan guru dapat mengenal hambatan-hambatan baik yang di luar ataupun di dalam dunia kerjanya atau saat dia sedang bertugas mengajar, serta dapat memecahkan masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi saat dia sedang bertugas menjadi seorang guru. Demikian penjelasan saya mengenai perlunya pembinaan guru. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Nur Azizah, NIM 19101232200035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian F tentang tanggung jawab pembinaan profesionalisme guru dan pendekatan supervisi. Nah, yang A yaitu bagian tanggung jawab pembinaan profesionalisme guru. Menurut beberapa ahli, menyatakan bahwa kepala sekolah itu merupakan sentral dalam pengembangan staf di sekolah. Sebab kepala sekolah berperan selain sebagai administrator, juga berperan sebagai supervisor, serta staff development. Itu menurut Lipham. Oleh karena itu, kepala sekolah ini setidaknya harus menguasai bekal kemampuan untuk menyusun program kegiatan sekolah, lalu menetapkan prosedur, mekanisme kerja dalam sekolah, melaksanakan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kegiatan sekolah, serta meningkatkan dan memantapkan disiplin, lalu komitmen dan motivasi kerja guru dan siswa, serta staf sekolah lainnya. Nah, kepala sekolah ini harus berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai manajer sekolah. Apabila kepala sekolah tidak dapat memfungsikan diri sebagai manajer, maka sulit diharapkan sekolahnya itu akan menjadi sekolah yang unggul. Nah, sebagai manajer ini, kepala sekolah ini dituntut memiliki kemampuan untuk melaksanakan 7 kegiatan sebagai berikut. Dari 7 kegiatan ini, 1, melakukan prediksi. Nah, melakukan prediksi ini maksudnya membuat perkiraan-perkiraan tentang masa yang akan datang. Misalnya tentang kualitas yang dituntut oleh masyarakat berdasarkan fakta dan perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua, melakukan inovasi. Nah, jadi dari hasil prediksi tadi, kepala sekolah ini dituntut untuk melakukan inovasi terhadap proses yang dilakukan sekolahnya. Yang ketiga tuh menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran inovatifnya. Yang keempat ini menyusun perencanaan. Yang kelima, menemukan sumber-sumber pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas pendidikan. Yang ketujuh, melakukan pengendalian,
atau kontrol. Nah, kemudian yaitu tentang pengawas juga merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya guru. Nah, pengawas dalam pendidikan itu memiliki fungsi mengontrol dan membina terhadap keberhasilan pendidikan. Nah, peran pengawas ini nih amatlah menentukan terhadap tercapainya target kurikulum yang ditentukan sekolah. Nah, untuk itu idealnya nih seorang pengawas itu tuh harus mempunyai kemampuan untuk satu, membuat rencana kerja yang bersifat rasional tetapi aplikatif untuk situasi dan kondisi di lingkungan sekolah dan guru-guru yang menjadi binaannya. Kemudian yang kedua itu pengawas sekolah ini harus dapat memonitor kerja guru dan kepala sekolah serta hasilnya. Kemudian yang ketiga, dapat mengorganisir pertemuan-pertemuan kepala sekolah untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul pada pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk selanjutnya didiskusikan bersama bagaimana cara pemecahannya. Lalu yang keempat, pengawas sekolah ini bersama dengan kepala sekolah tuh mengorganisir pertemuan guru. Nah, dalam pertemuan guru ini perlu dimintakan komentar guru tentang permasalahan yang dihadapinya dalam melaksanakan pengajaran, kemudian didiskusikan bersama antara kepala sekolah, pengawas, dan guru untuk mencari solusinya. Kemudian bagian B yaitu pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan ini pada dasarnya adalah pendekatan dalam proses pembinaan guru yang berkaitan dengan bagaimana seorang pembina berinteraksi dengan orang-orang yang dibina agar proses pembinaan dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, karena itu pendekatan pembinaan ini selalu terkait dengan aspek psikologis. Orang yang dibina dan psikologis pembina itu sendiri. Nah, pendekatan supervisi sering dikelompokkan sebagai berikut. Nah, pertama itu pendekatan supervisi, yaitu pendekatan secara langsung atau direct contact, atau pendekatan tatap muka. Nah, pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Jadi pendekatan ini secara langsung, secara tatap muka. Nah, supervisor ini memberikan arahan langsung dalam pendekatan ini. Pengaruhnya itu perilaku supervisor lebih dominan. Jadi pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis. Jadi psikologis perilaku si pembina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsina, NIM 1910123123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pendekatan supervisi. Pada poin kedua yaitu pendekatan tidak langsung atau indirect contact atau pendekatan perantara. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik. Psikologi humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Ya, baik, selanjutnya yaitu pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan tadi. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan langsung atau
direktif dan pendekatan tidak langsung atau non-direktif menjadi suatu pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan tentang masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Lalu pendekatan ini juga didasarkan pada psikologis kognitif. Psikologis kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Jadi lingkungan sendiri juga termasuk dalam hal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah. Yang pertama yaitu supervisor kepada guru sebagai orang yang dibina, dan dari guru kepada supervisor secara timbal balik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai visi dan nilai. Visi adalah gambaran masa datang yang akan berubah menjadi lebih baik lagi. Visi di sini menunjukkan arah pergerakan organisasi dari posisi sekarang ke masa yang akan datang, yang mana akan berubah menjadi lebih baik lagi. Visi di sini merupakan jembatan antara masa kini dengan masa yang akan datang, sehingga penerusnya harus didasarkan pada karakteristik yang mapan. Karakteristik di sini antara lain adalah ringkas, kemudian yang kedua adalah jelas, yang ketiga adalah abstrak, kemudian ada tantangan, orientasi masa depan, stabilitas, dan diskusi. Adapun karakteristik tersebut secara sederhana, ciri-ciri fisiknya adalah yang pertama di sini adalah memperjelas arah dan tujuan, kemudian mudah dimengerti dan diartikulasikan. Kemudian yang ketiga mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standard of excellence. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan inspirasi, semangat, kegerahan, dan komitmen. Yang terakhir adalah menciptakan makna bagi anggota organisasi. Visi di sini mengandung unsur basic value, mission, dan objektif. Adapun nilai sendiri mengaktifkan nilai secara tegas dan jelas bukan hal yang mudah dikarenakan nilai sangat relatif dan tidak terwujud bagi setiap orang. Karakteristik nilai di sini antara lain terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama di sini adalah tidak dapat diobservasi secara langsung. Kemudian yang kedua adalah mempunyai unsur kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga adalah tidak berperan terlepas dari organisme biologis dan lingkungan sosialnya. Yang keempat adalah nilai lebih mengenai apa yang seharusnya diinginkan daripada nilai yang sebenarnya diinginkan. Kemudian yang kelima adalah terorganisasi menurut hierarki dalam sistem kepribadian seseorang. Yang keenam berhubungan dengan perilaku aktual seseorang sebagai fungsi dari tekad, pribadi, dan faktor-faktor situasional. Nilai di sini adalah mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai ukuran baku yang mengarah kegiatan seseorang. Kemudian yang kedua adalah sebagai rencana umum untuk menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan. Yang terakhir adalah sebagai fungsi motivasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rifka Simanjuntak dengan NIM 191012322200005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang kedua, yaitu ada misi. Misi adalah rumusan langkah-langkah yang merupakan kunci untuk berinisiatif, mengevaluasi, dan mempertajam bentuk-bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi. Ciri-cirinya, yang pertama, merupakan suatu
yaitu pertanyaan yang bersifat umum tentang niat organisasi yang berlaku untuk kurun waktu yang panjang. Yang kedua, mencakup filsafat yang dianut oleh organisasi. Dan yang ketiga, secara implisit menggambarkan citra yang hendak diproyeksi ke masyarakat luas. Selanjutnya, yang ketiga ada tujuan atau sasaran. Menurut Quigley tahun 1993 pada halaman 6, tujuan merupakan bagian dari visi yang menjabarkan secara jelas komitmen organisasi yang akan dibawa. Tujuan diturunkan dari misi yang merupakan kondisi jangka panjang yang diinginkan, dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif. Quigley menawarkan 5 ranah tujuan komparatif. Yang pertama yaitu quality, berkaitan dengan kualitas layanan tertinggi yang diberikan kepada pelanggan atau menjalani keputusan. Yang kedua, growth, merupakan prakarsa untuk menjamin pertumbuhan jangka panjang dan mengembangkan pangsa pasar. Yang ketiga, people, merupakan raksa untuk menjamin bahwa karya tetap menjunjung misi organisasi. Yang keempat, ethical conduct adalah kebijakan untuk mengelola bisnis secara konsisten terhadap minat publik. Yang kelima, ada finansial, merupakan komitmen untuk secara konsisten mencapai prestasi dan hasil-hasil optimal melalui penjagaan dan pertumbuhan organisasi serta memaksimalkan nilai dari pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.